warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Solusi Membangun Semangat Belajar Mahasiswa Manajemen 2020 Universitas Pertamina di mata kuliah Bahasa Inggris semester 1. Sebelum ke topik permasalahan, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Akbar Ardafian, yang kedua Karina Fitria, yang ketiga Khairul Walad, yang keempat Meida Nurhalisa, yang terakhir Zahra Hasna. Sebelum melakukan analisis permasalahan, kami dari kelompok 17 melakukan survei mata kuliah Bahasa Inggris semester 1 Manajemen 2020 kepada mahasiswa Manajemen 2020 Universitas Pertamina dengan hasil akhir bahwa pembelajaran daring di mata kuliah Bahasa Inggris di semester 1 kurang efisien. Adapun penyebab permasalahannya, perceived problem, yang pertama penyampaian dosen sudah dipahami, yang kedua mahasiswa merasa ngantuk atau lelah saat pembelajaran, yang ketiga dosen mengaku kurang menguasai teknologi mengenai teknis proses pembelajaran jarak jauh. Next akan dilanjutkan oleh Minda. Oke, terima kasih. Berdasarkan ketiga penyebab masalah yang terlihat dari hasil kuesioner, maka disusunlah tabel KTSA dengan berbagai problem. Yang pertama itu mengevaluasi dosen agar lebih jelas saat memaparkan pelajaran. Yang kedua, diadakannya ice breaking atau diskusi di sela-sela pembelajaran. Yang ketiga, pengadaan pelatihan khusus dari akademik bagi dosen yang kurang memahami teknologi dalam penggunaan media belajar online. Setelah menganalisis permasalahan di atas, prioritas permasalahan masalah menggunakan tabel KTSA, maka penyebab masalah yang menjadi prioritas utama untuk dicarikannya solusi, yaitu pengadaan pelatihan khusus dari akademik bagi dosen yang kurang menguasai teknologi dalam penggunaan media belajar online. Setelah ditentukannya skala prioritas masalah, maka selanjutnya dilaksanakan tahap mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya atau real root cause. Menurunnya semangat belajar mahasiswa manajemen 2020 karena kurangnya pengetahuan dosen pengampu pada teknologi pada saat pembelajaran tatap maya. Maka hal itu menyebabkan banyaknya kendala. Permasalahan tersebut hanyalah sebuah perceived problem atau penyebab yang terlihat, sehingga masih ada penyebab yang sebenarnya merupakan akar permasalahan dari menurunnya semangat belajar mahasiswa manajemen 2020. Dalam mengidentifikasi akar permasalahan, kami menggunakan teknik YY diagram seperti gambar berikut yang menghasilkan perceived problemnya, yaitu menurunnya semangat belajar mahasiswa di mata kuliah Bahasa Inggris. Untuk root cause-nya, kurangnya persiapan dari dosen dan pihak akademik dalam menghadapi sistem daring. Untuk problem statement-nya, bagaimana agar dosen dan pihak akademik dapat mempersiapkan sistem pembelajaran daring yang lebih efektif. Untuk kesimpulannya, dari YY diagram di YY diagram tersebut ditemukan root cause serta problem statement-nya, yaitu kurangnya persiapan dari dosen dan pihak akademik dalam menghadapi sistem daring. Lalu, bagaimana agar dosen dan pihak akademik dapat mempersiapkan sistem belajar daring yang lebih efektif? Next. Maka akan kita cari solusinya dengan menggunakan teknik metode Scamper. Jadi dari metode Scamper tersebut menyimpulkan bahwa ide yang dapat menjadikan mahasiswa kembali semangat belajar di mata kuliah Bahasa Inggris, yaitu dengan cara mengubah metode pembelajaran dengan sistem diskusi atau tanya jawab
lalu diputarkan video atau film yang terkait dengan materi, lalu dosen memberikan reward berupa nilai tambahan yang dapat memicu ketertarikan mahasiswa dalam pembelajaran, mengatur waktu pembelajaran seefisien mungkin, seperti jam nonton video, diskusi, atau mendengarkan penjelasan dosen, menghilangkan metode penilaian yang hanya tertuju di nilai ujian, tetapi diambil dari keaktifan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Pengajar memberikan waktu untuk mahasiswa menyampaikan pendapat atau tanya jawab. Hal itu dapat membantu mahasiswa memahami materi yang awalnya belum dipahami menjadi mengerti. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra. Selanjutnya yaitu memutuskan solusi yang akan diaplikasikan untuk menyelesaikan real problem. Untuk itu kami menggunakan teknik Kipner-Frigo Decision Analysis atau KTDA untuk membantu pemecahan solusi yang terbaik. Sesuai tahapan KTDA, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu decision statement, yaitu memilih solusi yang paling efektif. Kemudian menentukan must and want. Dari tabel analisis di bawah ini, skor paling tertinggi yaitu pengadaan pelatihan khusus dari akademik bagi dosen yang kurang menguasai teknologi dalam penggunaan media belajar online dengan nilai skor 225. Next. Setelah evaluasi kategori must and want menggunakan tabel KTDA, selanjutnya yaitu mengidentifikasi dampak negatif dari masing-masing alternatif solusi dengan menggunakan tabel adverse consequences. Tabel ini digunakan untuk membandingkan konsekuensi dari setiap solusi dan untuk memastikan kembali apakah solusi terpilih pada tabel KTDA sebelumnya akan memberikan dampak negatif apabila diimplementasikan. Next. Setelah menentukan solusi yang terbaik untuk dilaksanakan menurut tabel KTDA, selanjutnya harus memastikan solusi tersebut dengan tabel Kipner-Frigo Potential Problem Analysis atau KTPPA agar solusi tersebut bisa berjalan dengan baik. Berikut tabelnya. Setelah analisis potensi masalah menggunakan KTPPA diterapkan, bisa disimpulkan bahwa solusi terbaik adalah pengadaan pelatihan khusus dari akademik bagi dosen yang kurang menguasai teknologi dalam penggunaan media belajar online. Karena dari berbagai potensi masalah yang mungkin terjadi, cara pencegahan dan tindakan antisipasi dari solusi tersebut dapat diidentifikasi dan sanggup diterapkan oleh pihak akademik. Dengan begitu, solusi ini kami usulkan untuk mengatasi solusi membangun semangat belajar mahasiswa manajemen 2020 Universitas Pertamina di mata kuliah Bahasa Inggris semester 1. Next. Setelah menetapkan solusi terbaik yang dipilih melalui metode KTDA dan KTPPA, tahapan selanjutnya adalah implementasi dari solusi tersebut. Dalam tahapan implementasi ini, terdapat langkah-langkah seperti berikut. Next. Untuk mewujudkan solusi membangun semangat belajar mahasiswa manajemen 2020 Universitas Pertamina di mata kuliah Bahasa Inggris semester 1, perlu dirancang sebuah jadwal pelatihan yang memakan waktu kurang lebih selama 12 bulan dengan menggunakan tabel Gantt chart sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Dalam pelaksanaan seluruh proses kegiatan tersebut, maka untuk memudahkan pembagian tugas perlu disusun sebuah deployment chart. Tabel ini disusun untuk mengetahui masing-masing peran anggota tim untuk mewujudkan solusi sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada Gantt chart sebelumnya. Setiap elemen memiliki peran penting dalam setiap proses kegiatan pelatihan. Tim pelatihan kampus dibagi menjadi akademik, pemateri, dan dosen. Akademik bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pelatihan ini dan memiliki tugas inti. Pemateri memiliki tugas pokok melaksanakan, dan dosen bertanggung jawab untuk melaksanakan. Tentunya, pada situasi sebenarnya di lapangan harus ada pembagian tugas untuk masing-masing fungsi secara detail. Namun, karena batasan peran kami sebagai peneliti untuk kampus, maka pembagian tugas tersebut tidak dapat kami bahas. Next. Budget. Proyeksi penggunaan dana perlu disusun dalam sebuah tabel budgeting di bawah ini.
Budgeting yang dibuat tersebut sudah memperhatikan kondisi harga rata-rata produk di pasaran, sehingga nantinya dapat mendekati total pengeluaran yang sebenarnya di lapangan. Pemilihan biaya pelatihan tersebut berdasarkan keperluan kemungkinan kegiatan pelatihan. Berdasarkan tabel di bawah ini, proyeksi penggunaan dana terbesar yaitu Rp3 juta. Biaya total yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan tersebut kurang lebih Rp5 juta. Prototipe diperlukan untuk memberikan bayangan rencana kegiatan yang telah direncanakan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan rancangan sebelumnya. Maka dari hasil penelitian kami berhak untuk mengevaluasi sebagai berikut. Untuk membangun semangat belajar mahasiswa manajemen 2020 di mata kuliah bahasa Inggris, kami memilih solusi untuk mengadakan pelatihan khusus dari akademik bagi dosen yang gagap teknologi dalam penggunaan media belajar online, yang mana segala resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dari solusi ini sudah diperhitungkan dan cara mengatasinya, serta solusi tersebut sudah baik dari segi keamanan, ekonomi, maupun etika. Next. Lalu kami menyimpulkan, solusi membangun semangat mahasiswa manajemen 2020 di mata kuliah bahasa Inggris semester 1 adalah tidak diadakannya sharing khusus dari pihak akademik dalam penggolongan dosen-dosen yang kurang dalam menguasai media pembelajaran online. Maka dari itu kami telah menemukan solusi tersebut dengan menerapkan materi-materi yang telah diajarkan di mata kuliah CPS. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.